Selamat siang, terima kasih sudah hadir dalam sesi wawancara hari ini. Tujuan dari interview ini adalah untuk mengenal Anda lebih jauh, baik dari sisi kompetensi maupun motivasi. Silakan merasa nyaman sama proses berlangsung ya. Nah, perkenalkan nama saya Maria dan saya menjabat sebagai HRD di PwC Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan memandu jalannya wawancara Anda. Sebelum kita memulai, bagaimana kabar peserta hari ini dan bagaimana perasaan Anda menghadapi interview hari ini? Baik, terima kasih ya Ibu Maria. Terima kasih atas kesempatannya juga untuk melanjutkan di sesi interview pada hari ini. Saya sangat antusias untuk mendiskusikan bagaimana pengalaman saya dan juga bagaimana dalam pengelolaan sumber daya yang terstruktur dan juga dokumentasi yang efisien untuk mendukung peran asosiat Advisory Finance and Operational di PwC ini. Baik, kita mulai ya. Bisakah Anda menceritakan mengenai diri Anda? Silakan jelaskan secara singkat latar belakang Anda termasuk kelebihan dan juga kekurangan yang Anda miliki. Baik, perkenalkan nama saya Lulu Nur Aziza. Saya lulusan dari Diploma di Bisnis Internasional Universitas Pajajaran. Saya memiliki fondasi akademik yang kuat di bidang keuangan dan dibuktikan dari pengalaman saya sebagai teaching assistant dan juga academic mentor saya sebelumnya di mata kuliah manajemen keuangan. Kekuatan terbesar saya terdapat pada kemampuan saya untuk mengelola timeline dan juga tugas secara teliti untuk mencapai efisiensi yang operasional, dan hal ini juga terbukti dari peran saya dalam mengkoordinasi sesi mentorship di Bay Learning yang sukses yang menurut saya menciptakan timeline dan tes manajemennya dengan cermat. Selain itu, saya juga unggul dalam dokumentasi dan juga pelaporan yang struktur. Mengenai kekurangan saya cenderung seseorang yang terlalu fokus pada detail atau perfeksionis yang terkadang dapat memperlambat kecepatan kerja. Namun, saya juga mengatasinya dengan cara menerapkan timeline manajemen yang ketat seperti yang saya lakukan untuk memastikan semua penyebaran materi akademiknya berjalan secara tepat waktu. Baik, dan apa yang menjadi alasan serta motivasi Anda untuk melamar pada posisi ini di PwC Indonesia? Untuk motivasi utama saya adalah karena peran asosiat advisory finance and operational ini memiliki fokus yang sangat jelas pada managing dan optimizing workplace deployment dan strengthening operational efficiency, yang saya sendiri sangat mengagumi komitmen dari PwC ini dalam mengidentifikasi, menempatkan atau deployment dan juga memberdayakan talenta melalui pemberdayaan yang berkelanjutan. Dan peran ini juga sangat selaras dengan pengalaman saya juga dalam pengelolaan dan menyusun serta mengkoordinasikan sesi mentorship secara strategis. Dan saya yakin juga dapat kontribusi dalam mendukung pemimpin advisory di bidang research planning dan contract management. Oke, untuk memastikan bahwa Anda memahami dan mengetahui mengenai perusahaan kami, apa yang bisa Anda jelaskan dan pahami, tentang pengetahuan Anda mengenai PwC Indonesia? Baik, untuk itu saya memahami bahwa PwC Indonesia ini adalah firma layanan profesional yang menjunjung tinggi dari prinsip inklusivitas dan juga kesetaraan, serta menilai talentanya berdasarkan dari kompetensi, dan saya tertarik juga pada peran krusial Talent and Development Team PwC yang berfokus pada deploying dan enabling talent through continuous learning, di mana posisi ini juga sebagai Associate Advisory Finance and Operation ini adalah bagian vital yang memastikan bahwa talent secara tepat ditempatkan pada peluang yang tepat pada waktu yang tepat juga. Dan dengan ini juga mendukung operasional dan pelaporan internal dari advisory itu sendiri. Baik, setelah mengetahui kelemahan dan juga kelebihan Anda, apa yang membuat kamu layak untuk diterima di perusahaan kami? Baik, untuk itu saya layak diterima karena saya sendiri membawa kombinasi keterampilan secara langsung dapat mendukung dari key responsibility dari peran ini juga. Dari pengelolaan sumber daya operasional sendiri, pengalaman saya sebagai akademik mentor juga menunjukkan bahwa kemampuan saya untuk mengkoordinasikan dan mengelola sesi mentorship yang merupakan analogi langsung dari managing and optimizing workplace deployment. Dan untuk
Pelaporan dan juga dokumentasi, saya sendiri terampil dalam menyusun laporan terorganisir dan juga menyiapkan materi yang terstruktur dari pengalaman teaching assistant sebelumnya. Dan juga keterampilan ini juga sangat penting untuk tugas dari preparing deck dan juga compiling monthly reports untuk partnersnya, serta track kontrak untuk statusnya. Untuk kesiapan saya sebagai fresh graduate, meskipun saya fresh graduate, saya siap untuk langsung berkolaborasi erat dengan advisory platform teams dan the finance operation teams dan juga other stakeholders untuk memastikan semua proses internalnya dapat berjalan secara efisien. Oke, baik. Mohon maaf apabila sinyal saya kurang baik ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika Anda bergabung bersama kami, kontribusi apa yang dapat Anda berikan terhadap tim dan juga perusahaan kami? Baik, untuk kontribusi utama saya adalah untuk membawa strukturnya lebih efisien dan juga akurasi dalam fungsi operasional. Dan saya akan mendukung platform Research Leader dengan memastikan pelacakan secara status kontrak dan juga monitoring utilizing dilakukan secara lebih akurat. Dan menggunakan keterampilan koordinasi dan manajemen timeline saya untuk mengkoordinasi platform meetingsnya secara lebih efisien, serta termasuk dengan preparing decks dan memastikan monthly reports-nya dapat disiapkan secara tepat waktu. Seperti itu. Baik, setelah membandingkan dengan apa yang kamu ingin kontribusikan dengan untuk perusahaan kami, seandainya apabila Anda terima, seperti apa lingkungan dan juga suasana kerja yang Anda harapkan? Baik, untuk diri saya sendiri, saya mengharapkan lingkungan kerja yang lebih inklusif, terstruktur, dan juga profesional, yang berfokus pada excellence dan mendorong continuous dari learning. Dan saya juga berharap suasana kerjanya itu bisa berkolaboratif, mengingat peran ini juga menuntut saya untuk kolaboratif closely with other people gitu. Dan juga saya ingin berada di tempat di mana keterampilan komunikasi dan problem solving saya ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari operational team itu sendiri. Oke, baik. Apakah saat ini Anda juga sedang melamar di perusahaan lain? Jika iya, bagaimana skala prioritas Anda terhadap kesempatan tersebut? Oh betul, sebagai seorang fresh graduate, saya sendiri sedang berada di dalam proses melamar di beberapa perusahaan lain. Namun, posisi Associate Advisory Finance and Operational di PwC ini adalah prioritas utama saya. Karena peran ini juga menawarkan kombinasi yang unik antara tanggung jawab keuangan dan juga operasional yang struktur. Yang secara sempurna ini tuh menyelaraskan fondasi akademik saya di bidang manajemen keuangan dengan keahlian yang praktis. Ya, praktis saya dalam research deployment dan juga struktur documentation, dan saya juga melihat jalur karir yang jelas dan peluang pertumbuhan yang panjang di advisory PwC ini. Oke, baik. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi adalah pertanyaan untuk mengetahui diri kamu ya, dan sekarang kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknikal lagi. Nah, untuk gajinya nih, berapa perkiraan gaji pokok bulanan yang Anda harapkan untuk posisi ini? Untuk ekspektasi gaji pokok saya berada di sekitaran 6 hingga 7 juta yang saya yakini juga sejalan dengan tingkat pasar yang berlaku untuk posisi associate fresh graduate di layanan advisory ini. Oke, baik. Nah, untuk mengetahui pengalaman kamu, berapa lama pengalaman yang Anda miliki sebagai asisten penasehat atau pengalaman relevan lainnya yang mendukung posisi ini? Baik, sebagai seorang fresh graduate, saya belum memiliki pengalaman formal sebagai advisory associate, namun pengalaman saya sebagai teaching assistant dan juga academic mentor untuk mata kuliah manajemen keuangan telah membekali diri saya sendiri dengan keterampilan yang relevan dengan pengelolaan sumber daya, koordinasi operasional, dan juga dokumentasi yang terstruktur yang secara langsung dapat mendukung dari fungsi advisory itu sendiri. Oke, baik. Nah, kalau kamu tahu kan perusahaan PwC ini kan merupakan perusahaan multinasional nih, dan sangat diperlukan untuk setiap pegawainya untuk bisa berbahasa Inggris. Nah, untuk kamu sendiri bagaimana penilaian kamu terhadap kemampuan bahasa Inggris kamu saat ini? Saya menilai untuk kemampuan bahasa Inggris saya sendiri
diri saya berada pada tingkat yang advanced working proficiency atau excellent. Kemampuan komunikasi saya baik lisan maupun tulisan telah terasa melalui peran-peran yang menuntut saya untuk misal menyusun panduan studi komprehensif dan juga draft formal komunikasi dalam bahasa Inggris. Selain itu, saya juga sudah terbiasa untuk menulis maupun komunikasi lewat pekerjaan saya di Unpad melalui Unpad International Office yang mengharuskan diri saya menggunakan bahasa Inggris di setiap kegiatannya. Gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kami ingin memahami Anda lebih dalam lagi terkait pengalaman Anda berdasarkan CV yang Anda berikan. Dapatkah Anda menceritakan satu pengalaman, yang paling menantang atau, kesulitan selama Anda berorganisasi atau kuliah dan bagaimana cara Anda mengatasi kesulitan tersebut? Baik, saya akan merujuk pada pengalaman saya sebagai akademik mentor untuk program BI Learning Manajemen Keuangan karena peran ini menuntut timeline dan teks manajemennya yang sangat teliti. Misalkan untuk situasinya itu kesulitannya dalam kesulitan terbesar untuk kesulitan terbesar muncul saat saya harus mengkoordinasikan dan mengelola sesi mentorship untuk persiapan misalkan UTS maupun UAS dan waktu yang tersisa itu sangat terbatas. Sementara pesertanya itu memiliki tingkat pemahaman tersendiri yang beragam. Selain itu, tugas utama saya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya akademiknya digunakan secara efektif. Saya harus mengatasi tantangan variasi kebutuhan siswanya untuk memastikan dukungannya itu dapat diberikan, dapat memaksimalkan kinerja dari siswa gitu untuk efisiensi belajar. Untuk mengatasi hal ini, saya tidak hanya mengandalkan manajemen waktu biasa, saya mengimplementasikan perencanaan sesi strategis untuk mengoptimalisasikan penempatan sumber daya dan pertama-tama itu melacak kemajuan dan me- memonitor tantangan tersebut dan bukan hanya mengulangi materi yang sudah dikuasai tetapi juga memastikan bahwa semua materinya dapat disusun secara struktur dan hasilnya kami berhasil mengelola sesi mentorshipnya tepat waktu yang menunjukkan kemampuan saya dalam menciptakan timeline dan teks manajemennya itu lebih bagus seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup dari wawancara kita hari ini. Dan mungkin itu semua pertanyaannya tadi. Dan apakah kamu ada pertanyaan untuk saya terkait posisi ini, tim, atau mungkin tahap selanjutnya? Baik, untuk Bu Maria, saya memiliki satu pertanyaan yang saya akan ajukan, yaitu dalam 6 bulan pertama ketika saya diterima, apa tantangan operasional dan juga alokasi sumber daya terbesar yang kemungkinan akan saya bantu untuk uh, saya sebagai Associate Advisory Finance and Operational ini? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai Associate Advisory Finance dan Operation, peran Anda sangat penting untuk menjaga mesin operasional tim advisory berjalan mulus. Dalam 6 bulan pertama, tantangan utama yang akan Anda bantu untuk diselesaikan adalah kemungkinan besar terkait dengan efisiensi dan utilization sumber daya. Nah, itu apa aja seperti mengoptimalkan penempatan sumber daya atau workforce deployment, terus yang kedua ada meningkatkan efisiensi pelaporan dan dokumentasi, dan pelacakan status kontrak, dan juga penagihan. Nah, apakah kira-kira itu sudah menjawab? Sudah, terima kasih, Bu. Baik. Kira-kira dari peserta lulu, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan? Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatan untuk wawancara hari ini. Dari diskusi pada hari ini semakin memperkuat saya untuk melanjutkan minat saya pada posisi Associate Advisory Finance and Operational ini. Terima kasih Bu atas waktu wawancara hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin itu saja dan terima kasih juga atas closing statement-nya. Terima kasih sudah sampai di tahap interview dan sudah menjawab semua pertanyaan dengan sangat baik. Announcement untuk yang lolos dan untuk tahap berikutnya akan disampaikan melalui email. Jadi dicek juga emailnya secara berkala. Dan terima kasih, see you. Terima kasih Bu. Saya izin untuk live dari room ini. Terima kasih.